Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku semuanya? Selamat pagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Semoga semuanya sehat walafiat, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, dan dimudahkan semua urusannya yang baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini kita informasikan Kang Deddy Mulyadi menunjukkan rasa empati dan peduli, menunjukkan rasa mulia hatinya kepada masyarakat untuk menjadi contoh bahwa walaupun Kang Deddy sudah bercerai dengan Ambu Ane, tetapi Kang Deddy saling menghargai dan menghormati. Tidak ada dendam di hatinya. Sehingga ketika Kang Deddy Mulyadi mendengar Ambu Ane sedang sakit, Kang Deddy Mulyadi menjenguk Ambu Ane. Bahkan Kang Deddy sampai meneteskan air mata. Tentu kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran Kang Deddy Mulyadi. Tetapi setidak-tidaknya bagi masyarakat, khususnya warga Jawa Barat, ini adalah contoh sebagai seorang pejabat yang masih menghargai mantan istrinya. Walaupun di media sosial sudah viral bahwa mantan istri dikala detik-detik menggugat cerai itu sedikit dalam tanda petik menyakiti hati Kang Deddy dengan mengumbar aib pribadi yang bahkan dituduh atau diduga Kang Deddy sudah melakukan kekerasan psikologis, ya, bukan kekerasan fisik. Itulah yang viral. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, memang semestinya siapapun saya kira harus bersikap seperti Kang Deddy, masih ada rasa menghormati dan menghargai, bahkan peduli kepada mantan istri sekalipun dikabarkan pernah menyakiti. Dan bagaimanapun, walaupun Ambu Ane Ratna Mustika adalah mantan istri, Ambu Ane Ratna Mustika faktanya adalah ibu dari anak-anak Kang Deddy Mulyadi. Sehingga rasanya sangat rasional kalau Kang Deddy tetap menunjukkan kepeduliannya kepada Ambu Ane Ratna Mustika. Ya, walaupun Ambu Ane sekarang sudah berkeluarga lagi, sudah memiliki suami lagi. Tetapi apa yang disampaikan, ditunjukkan oleh Kang Deddy adalah hal yang sangat mulia, menunjukkan hati Kang Deddy Mulyadi itu mulia, mulia banget bahkan. Mungkin kalau saya tidak bisa, ya, tidak bisa lagi menjenguk mantan, itu kalau saya. Tetapi Kang Deddy tetap melakukan itu karena beliau memiliki hati yang mulia. Saya kira seperti itu. Baiklah, saudaraku yang dirahmati Allah, saya akan sampaikan beritanya. Untuk Anda silakan disimak, ya. Kang Deddy Mulyadi menjenguk mantan istrinya. Nah, kita tahu kan mantan istrinya itu dikabarkan juga di berbagai platform media sosial pada tanggal 24 Januari tahun 2025, ya, tanggal 24 Januari tahun 2025 mangkir ketika dipanggil oleh kejaksaan dengan dugaan kasus gratifikasi. Nah, alasan mangkir itu Ambu Ane Ratna Mustika ternyata sedang sakit. Dan itulah kemudian Kang Deddy Mulyadi menjenguk, ya,
menjenguk Ambu Ane, dan bahkan dikabarkan Kang Deddy Mulyadi sampai menangis, ya saudaraku yang dirahmati Allah. Oke, kita tentu mendoakanlah kepada Ambu Ane, semoga segera sehat kalau memang beliau sakit, dan segera bisa menyelesaikan kasusnya yang diduga telah menerima gratifikasi mobil mewah yang harganya di antara berkisar 400 juta sampai 600 juta rupiah, ya. Mobil Scenic Hybrid, tentu itu mahal untuk ukuran saya, ya kan. Mobil biasa saja saya tidak bisa beli, apalagi mobil mewah. Baik saudaraku, kita sampaikan informasinya berikut ini, ya. Simak baik-baik. Gubernur terpilih Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menunjukkan sikap peduli dengan mengunjungi mantan istrinya, N. Ratna Mustika, yang sedang dirawat di rumah sakit. Kunjungan tersebut dilakukan setelah N. Ratna Mustika dilaporkan mengalami kondisi kesehatan yang cukup serius, dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Deddy Mulyadi, yang sebelumnya menjalin hubungan rumah tangga dengan N. Ratna Mustika, turut menyampaikan doa dan harapan agar mantan istrinya segera pulih. Saya berharap Ambu N cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Kita harus tetap saling mendukung, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, ujar Deddy Mulyadi saat ditemui di rumah sakit. N. Ratna Mustika, yang juga dikenal sebagai seorang tokoh politik, sempat mendapat perhatian publik atas kondisinya. Deddy Mulyadi pun mengungkapkan bahwa meski keduanya telah berpisah, tetap ada komunikasi yang baik, terutama dalam situasi darurat seperti ini. Kunjungan ini juga mencerminkan kedewasaan dalam menjalin hubungan meskipun sudah tidak lagi bersama sebagai pasangan. Masyarakat pun memberikan apresiasi terhadap sikap Deddy Mulyadi yang... Ya, saya kira kedewasaan ini penting, ya. Kesadaran dan kedewasaan harus kita miliki, ya saudaraku. Karena kedewasaan ini menunjukkan kematangan mental seseorang, ya, kedalaman ilmu seseorang. Kang Deddy bisa memaafkan masa lalu dan move on. Kemudian beliau siap berkompetisi pada hari-hari mendatang, dan ditunjukkan sudah dilaksanakan pada saat pemilu kada, ya. Dan calon bupati yang didukung Kang Deddy menang, dan Ambu Ane kalah. Kemudian Kang Deddy Mulyadi melanjutkan karirnya, mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat, dan alhamdulillah menang, dan sekarang terpilih. Dan dikabarkan insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal, pada tanggal 6 Februari tahun 2025, Kang Deddy akan dilantik di Istana Merdeka. Kita doakan semoga pelantikan berjalan lancar dan Kang Deddy segera bisa melaksanakan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Walaupun beliau belum dilantik, kapan hari, beberapa hari yang lalu viral, beliau ya menutup dengan dukungan pemerintah daerah tentunya, dukungan polisi, dukungan Satpol PP, Subang, ya, menutup sejumlah galiansi tambang ilegal. Itulah Kang Deddy selalu punya gebrakan, program yang menjaga lingkungan, menjaga budaya, yang tentu saja pro rakyat, ya saudaraku, pro rakyat kecil. Kang Deddy sangat peduli dengan nasib rakyat kecil, ya, itu yang harus kalian pahami. Kita lanjutkan berita tentang Kang Deddy menjenguk Ambu Ane berikut ini. Sikap Deddy Mulyadi yang menunjukkan empati dan perhatian terhadap mantan istri sebagai bentuk kemanusiaan yang patut dicontoh.
Kunjungan Dedi Mulyadi ke rumah sakit juga mendapatkan tanggapan positif dari berbagai pihak, terutama di kalangan pengikut dan pendukungnya. Mereka melihat tindakan tersebut sebagai salah satu bentuk kedewasaan dalam menyikapi hubungan pribadi meskipun sudah berpisah. Hal ini juga menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi mampu menjaga hubungan baik dengan mantan istrinya, serta mengutamakan kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan orang lain. Pihak keluarga N. Ratna Mustika juga mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Dedi Mulyadi. Mereka mengungkapkan rasa terharu dan menghargai sikap baik yang ditunjukkan. Meskipun mereka tidak lagi terikat dalam ikatan pernikahan, N. Ratna Mustika sendiri, melalui pernyataan yang disampaikan oleh keluarga, mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh banyak pihak, termasuk Dedi Mulyadi. Bagi banyak orang, kejadian ini menjadi sebuah pelajaran tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan mantan pasangan, apalagi dalam situasi yang membutuhkan empati dan saling dukung. Harapan besar pun disampaikan agar N. Ratna Mustika segera pulih dan dapat kembali melanjutkan aktivitasnya seperti sedia kala. Sementara itu, Dedi Mulyadi, meskipun sibuk dengan persiapan menuju jabatan gubernur, tetap menunjukkan perhatian terhadap hal-hal yang bersifat personal dan kemanusiaan. Ini menjadi salah satu contoh bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya terlihat dalam kebijakan publik, tetapi juga dalam cara seorang pemimpin memperlakukan orang-orang di sekitarnya, tanpa memandang status hubungan. Itu loh, saudaraku, penting. Dan ini benar-benar terbukti. Kang Dedi menunjukkan hubungan menghargai, saling menjaga, saling mendukung, dan saling berempati tanpa memandang status hubungan. Entah itu mantan istri, entah itu rakyat kecil, itu tetap peduli. Ya, oleh karena itu Kang Dedi sangat concern melawan doktrin Oknum Habib Ba'alwi yang merasa lebih mulia dari yang lain. Dan ini perjuangan dia berhasil didukung oleh masyarakat. Pada masa kampanye, beliau menyuarakan bagaimana kita harus menjaga budaya bangsa, budaya lokal, dan berani melawan doktrin-doktrin Habib. Bahkan Kang Dedi itu ditantang perang loh oleh Habib Rizik, diberhala-berhalain oleh si Bahar Smith, bahkan dijelek-jelekin nanti kalau Kang Dedi menjadi pemimpin Jawa Barat bisa dijadikan berhala-berhala, banyak dibangun berhala-berhala begitu. Tetapi warga Jawa Barat tidak peduli dengan ceramahnya Habib Ba'alwi. Dia lebih peduli dan lebih percaya kepada Kang Dedi Mulyadi, sehingga Kang Dedi Mulyadi memenangkan pemilu Kada Jawa Barat, dan calon yang didukung oleh Habib Ba'alwi justru kalah. Maka sebenarnya Kang Dedi lebih hebat dari Habib yang suka jualan-jualan agama. Kalian tahu sendiri, politik identitas itu sering dipakai oleh komplotannya Rizik Syihab dan komplotannya Bahar. Jual-jual agama, jual-jual nasab, ya. Itulah hebatnya Kang Dedi Mulyadi. Beliau masih menjenguk Anne Mustika, walaupun Anne Mustika mantan istri. Ya, inilah penting kita memberikan informasi kepada masyarakat supaya kita bisa mencontoh hal yang baik, ya. Status hubungan. Dalam beberapa hari terakhir, kabar tentang kunjungan Dedi Mulyadi ke rumah sakit ini juga menarik perhatian media sosial. Banyak netizen yang memberikan pujian atas sikap empati dan kebaikan yang ditunjukkan oleh gubernur terpilih tersebut. Beberapa di antaranya menyebut bahwa tindakan Dedi Mulyadi bisa menjadi contoh bagi publik figur lainnya dalam menunjukkan kedewasaan emosional dan rasa tanggung jawab, meskipun sudah tidak lagi berada dalam ikatan pernikahan. Sementara itu, N. Ratna Mustika juga terus mendapatkan dukungan dari masyarakat, terutama yang selama ini mengikuti kiprah politiknya. Beberapa rekan politik dan kolega juga turut mendoakan kesembuhan N. Ratna Mustika, berharap agar beliau bisa segera kembali aktif di dunia politik serta melanjutkan kontribusinya untuk masyarakat. Keluarga N. Ratna Mustika menyampaikan bahwa kondisi kesehatan mantan Bupati Purwakarta itu perlahan mulai membaik. Meskipun masih memerlukan perawatan lebih lanjut, mereka berharap agar masyarakat bisa terus memberikan doa agar proses pemulihan berjalan lancar dan tanpa hambatan.
Deddy Mulyadi sendiri, selain menjalani aktivitas kampanye dan persiapan untuk masa jabatannya sebagai gubernur, mengungkapkan bahwa ia tetap akan menjaga komunikasi dengan semua pihak yang membutuhkan, termasuk soal masalah kesehatan dan kesejahteraan mantan istri. Kami tetap bisa bekerja sama dan mendukung satu sama lain, terutama di saat-saat yang penuh tantangan, tambah Deddy Mulyadi. Kisah ini menjadi bukti bahwa meskipun dalam dunia politik seringkali ada dinamika yang rumit, ada pula nilai-nilai kemanusiaan yang tetap harus dijaga. Sikap saling menghormati dan peduli satu sama lain, terlepas dari status atau hubungan pribadi, menjadi hal yang penting dalam menciptakan suasana harmonis di masyarakat. Kunjungan Deddy Mulyadi ke rumah sakit ini juga membawa pesan positif bagi masyarakat luas mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai persaudaraan dan rasa saling peduli, meski dalam keadaan yang tidak mudah. Tuh ya, ini adalah edukasi untuk masyarakat, pentingnya menjaga nilai-nilai mulia, nilai-nilai peduli, walaupun sudah tidak lagi sebagai suami istri. Ya, jadi ternyata kita harus belajar banyak dari Kang Deddy Mulyadi, ya saudaraku ya. Yang menyadari bahwa konflik dan perbedaan bukanlah alasan untuk menghentikan kebaikan dan dukungan terhadap orang lain, terutama di saat-saat yang penuh tantangan seperti ketika seseorang sedang sakit. Bagi Deddy Mulyadi, langkah tersebut bukan hanya menunjukkan kematangan pribadi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang ingin ia terapkan selama masa jabatannya nanti sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia berkomitmen untuk menjalankan kepemimpinan yang tidak hanya fokus pada masalah administratif dan kebijakan publik, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan pribadi setiap individu, baik dalam lingkup politik maupun sosial. Di sisi lain, N. Ratna Mustika, yang dikenal sebagai sosok yang gigih dan penuh dedikasi dalam melayani masyarakat, mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan banyak pihak. Ia juga menegaskan bahwa meskipun sedang menghadapi ujian kesehatan, semangatnya untuk terus berkontribusi pada masyarakat tidak akan luntur. Proses pemulihan N. Ratna Mustika pun terus dipantau oleh banyak pihak, dengan harapan agar beliau bisa segera kembali aktif berperan dalam pembangunan daerah dan melanjutkan berbagai program yang sudah ia rencanakan. Dengan dukungan dari keluarga, teman-teman, dan rekan-rekannya, N. Ratna Mustika tetap optimistis dan bersemangat untuk segera pulih. Keseluruhan peristiwa ini menjadi sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga hubungan baik, baik itu dengan keluarga, teman, atau bahkan mantan pasangan, serta selalu berempati terhadap sesama, tanpa membedakan status sosial atau perbedaan masa lalu. Dalam kehidupan politik maupun kehidupan sehari-hari, nilai-nilai kebaikan dan kepedulian akan selalu membawa dampak positif yang jauh lebih besar bagi masyarakat. Kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya nilai kekeluargaan dan saling mendukung dalam menghadapi kesulitan. Meskipun Deddy Mulyadi dan N. Ratna Mustika sudah tidak lagi bersama sebagai pasangan, keduanya tetap bisa menjaga hubungan yang harmonis dan saling membantu di saat-saat krisis. Ini memberi gambaran bahwa hubungan yang baik antara mantan pasangan tidak harus berakhir dengan perasaan negatif, melainkan bisa berlanjut dengan rasa saling menghormati dan peduli, terutama ketika salah satu pihak sedang menghadapi masa-masa sulit. Deddy Mulyadi pun, sebagai figur publik yang kini tengah menjalani transisi menuju masa kepemimpinan, menunjukkan bahwa sifat kepemimpinan yang baik tak hanya dinilai dari keberhasilan dalam menjalankan tugas negara, tetapi juga dari sikap empati dan perhatian terhadap sesama. Tindakan ini juga memberikan sinyal kepada publik bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus selalu dijunjung tinggi, bahkan dalam dunia politik yang seringkali dipandang keras dan penuh persaingan. Dalam waktu dekat, masyarakat Jawa Barat menantikan kepemimpinan Deddy Mulyadi yang diyakini akan membawa perubahan positif. Dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kedewasaan emosional, langkah-langkah yang akan diambil oleh Deddy Mulyadi di masa depan diharapkan dapat memperkuat keharmonisan sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Sementara itu, bagi N. Ratna Mustika, dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak menjadi sumber kekuatan dalam menjalani pemulihan. Beliau pun berharap dapat segera kembali aktif dalam dunia politik dan terus berkontribusi untuk masyarakat yang telah mendukungnya selama ini. Secara keseluruhan, peristiwa ini bukan hanya menunjukkan kedewasaan dalam hubungan pribadi, tetapi juga memberikan pesan penting tentang bagaimana kita sebagai masyarakat bisa saling menjaga, mendukung, dan memberi contoh yang baik dalam berbagai situasi kehidupan. Tindakan Deddy Mulyadi yang menjenguk mantan istrinya, N. Ratna Mustika,
juga mencerminkan sikap rendah hati dan kedewasaan dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam dunia politik yang seringkali penuh dengan dinamika dan persaingan, sikap ini menjadi teladan yang menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya tercermin dalam keputusan-keputusan besar yang diambil, tetapi juga dalam tindakan-tindakan kecil yang penuh makna, seperti memberi perhatian pada kesejahteraan pribadi orang lain, apalagi di saat mereka sedang membutuhkan. Sebagai gubernur terpilih, Deddy Mulyadi semakin menunjukkan kepada publik bahwa dirinya tidak hanya berfokus pada dunia politik semata, tetapi juga pada aspek kemanusiaan yang sangat penting. Banyak yang berharap, setelah dilantik nanti, Deddy akan membawa nilai-nilai yang sama dalam kepemimpinannya, yakni kepedulian terhadap masyarakat yang lebih luas, tanpa membedakan latar belakang atau status pribadi seseorang. Ya, luar biasa, saudaraku. Memang kita harus tetap menjaga hubungan dengan siapapun, termasuk mantan sekalipun, mantan istri. Status pribadi seseorang. Sementara itu, N. Ratna Mustika, meski tengah menjalani proses pemulihan, tetap berkomitmen untuk melanjutkan pengabdiannya kepada masyarakat. Dukungan yang datang dari banyak pihak, termasuk mantan suami, menunjukkan bahwa persatuan dan solidaritas tetap dapat terjalin meskipun terdapat perbedaan di masa lalu. Ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan, terutama dalam dunia politik dan masyarakat, penting untuk menjaga rasa hormat, kepercayaan, dan dukungan satu sama lain, meskipun pada akhirnya masing-masing individu memiliki jalan dan peran yang berbeda. Kedua sosok ini, Deddy Mulyadi dan N. Ratna Mustika, meski memiliki perjalanan hidup yang berbeda, tetap bisa menunjukkan sikap saling menghormati dan mendukung. Hal ini memberikan harapan bahwa meskipun ada perbedaan dalam hubungan pribadi, kedamaian dan kerjasama tetap bisa terjalin demi kebaikan bersama. Dengan harapan N. Ratna Mustika segera pulih dan kembali aktif, serta Deddy Mulyadi yang siap memimpin Jawa Barat, kisah ini menjadi pelajaran bahwa kedewasaan, empati, dan rasa tanggung jawab adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan, baik dalam konteks pribadi maupun publik. Sebuah contoh nyata bahwa dalam setiap peran yang kita jalani, kebaikan dan perhatian kepada orang lain tetap harus menjadi prioritas utama. Ke depan, kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, tidak hanya dalam konteks politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, terlepas dari latar belakang atau status hubungan, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling mendukung. Deddy Mulyadi dan N. Ratna Mustika memberikan contoh konkret bahwa meskipun ada perbedaan dan tantangan dalam kehidupan, kebaikan, empati, dan saling mendukung adalah nilai-nilai yang patut diutamakan. Bagi masyarakat Jawa Barat, sikap yang ditunjukkan Deddy Mulyadi dengan mengunjungi mantan istrinya ini juga memberi pesan bahwa seorang pemimpin seharusnya memiliki kemampuan untuk melihat persoalan dengan perspektif yang lebih manusiawi dan tidak hanya fokus pada urusan politik dan kekuasaan. Tindakan Deddy Mulyadi ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hubungan personal yang baik dengan orang lain. Bagi N. Ratna Mustika, meskipun tengah menghadapi masa sulit dalam proses pemulihannya, ia mendapatkan banyak doa dan dukungan dari masyarakat. Hal ini semakin menguatkan semangatnya untuk segera pulih dan kembali aktif berkontribusi pada masyarakat. Masyarakat pun berharap agar N. Ratna Mustika dapat kembali melanjutkan berbagai program yang telah direncanakan sebelumnya, karena dedikasi dan semangatnya untuk pembangunan daerah tak pernah surut. Selain itu, dinamika yang terjadi antara Deddy Mulyadi dan N. Ratna Mustika memberikan gambaran tentang pentingnya menjaga komunikasi yang baik dan saling memahami meskipun hubungan telah berubah. Dalam konteks ini, kedewasaan dalam menyikapi situasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menjadi hal yang sangat vital. Kedepannya, masyarakat berharap agar pemimpin-pemimpin kita, baik di tingkat provinsi maupun daerah, dapat mencontoh sikap seperti ini, yaitu mengedepankan kepedulian terhadap kesejahteraan sesama, termasuk di luar ranah politik, kepemimpinan yang penuh empati dan perhatian terhadap masalah sosial serta kemanusiaan akan menciptakan iklim yang lebih sehat dan membangun kepercayaan publik yang lebih baik. Kisah ini, pada akhirnya, mengingatkan kita bahwa kepemimpinan yang baik dimulai dari hubungan pribadi yang baik, dan sikap peduli terhadap orang lain, meskipun tidak selalu berhubungan langsung dengan tugas atau jabatan yang diemban. Luar biasa ya, saudaraku ya. Kang Deddy Mulyadi menunjukkan sikapnya sebagai seorang pemimpin sejati ya. Luar biasa,
perlu untuk dicontoh saya kira. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, sikap yang dipertontonkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu benar-benar sikap sebagai seorang pemimpin yang bisa memanusiakan manusia tanpa melihat status. Walaupun mantan istrinya, kalau Anda tahu jejak digital, bagaimana dalam tanda petik polemik tuntutan cerai yang diajukan oleh Ambu Ane kepada Kang Deddy Mulyadi beberapa bulan, beberapa tahun lalu, benar-benar membuat hati ini rasanya nyesek. Ya, karena Kang Deddy benar-benar menjadi orang yang banyak dipergunjingkan. Tapi dengan melihat sikap Kang Deddy sekarang ya, benar-benar saya salut ya. Dia bisa memanusiakan manusia tanpa memandang status. Dan aku jadi ingat nih kelompok keturunan imigran Yaman yang merasa lebih mulia. Kemudian kiai-kiai kita dinafikan. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, memang sangat mengharukan. Ini ada berita lagi, sangat mengharukan, pertemuan antara Kang Deddy dengan Ambu Ana dalam kesempatan yang berbeda. Mari kita simak bagaimana Kang Deddy Mulyadi juga menunjukkan sikap yang sangat simpatik, dan ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat Jawa Barat khususnya, supaya mencontoh pemimpinnya. Jadi pemimpin itu kan yang juga tidak boleh kita anggap remeh, kemampuan beliau memberikan suri tauladan, keteladanan kepada yang dipimpin. Ya, kalau pemimpinnya itu beretitude, bersikap yang mulia, maka nanti rakyat itu sungkan. Menghormati pemimpin bukan karena takut, tetapi menghormati pemimpin karena budi pekertinya. Itu yang akan terjadi kalau pemimpin itu berhati mulia. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, pemimpin harus berhati bersih, perilakunya bersih. Ya, jangan sampai muncul dugaan-dugaan korupsi, menerima gratifikasi misalnya, jangan sampai. Nah, ini juga sebuah berita yang saya kira mempertontonkan kebaikan hati, kemuliaan hati Kang Deddy Mulyadi. Coba saudaraku kita simak beritanya ya, berikut ini. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi contoh ya, suri toladan untuk warga, bagaimana Kang Deddy itu benar-benar punya human relationship yang baik ya. Kita simak berikut ini.